Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 36. Kita lihat nanti. Kalau engkau bertemu dengan pilihan hatimu seperti yang kugambarkan tadi dan engkau bertekuk lutut, ingat, akulah yang akan menertawakanmu, Bagus Sajiwo. Setelah berkata demikian, Djoko Darmono melanjutkan perjalanan itu dengan langkah cepat walaupun tidak berlari lagi. Dia berjalan cepat dan kaku, tidak bicara apa-apa lagi. Bagus Sajiwo hanya merasa heran atas sikap temannya yang dianggapnya aneh itu. Mungkin hati temannya itu sedang jengkel atau merisaukan sesuatu sehingga sikapnya demikian kaku. Biarpun beberapa usaha yang diatur Bagawan Kalasrenggi sebagai penasihat Sang Adipati Belambangan untuk membunuh para tokoh yang dianggap setia kepada Mataram dan akan menjadi penghalang gerakan Belambangan telah mengalami kegagalan, namun hal itu tidak mencegah keputusan persekutuan di Belambangan untuk melanjutkan gerakan mereka menentang Mataram. Pada suatu malam, Adipati Santa Guna Alit dari Belambangan mengadakan pertemuan besar dengan para tokoh yang menjadi sekutunya. Malam itu langit gelap sejak sore dan ketika malam tiba, hujan turun dengan lebatnya selama beberapa jam. Ketika semua orang sudah berkumpul di ruangan tertutup dalam gedung istana Sang Adipati Belambangan, hujan sudah berhenti. Hawa malam itu dingin sekali dan seluruh Belambangan basah kuyup. Langit masih gelap pekat. Malam itu memang belum waktunya bulan muncul, akan tetapi tidak ada bintang tampak karena tertutup mendung. Rapat pertemuan pada malam hari ini lengkap sekali, lebih lengkap daripada pertemuan-pertemuan yang sudah. Malam ini memang hadir tokoh-tokoh penting. Bagawan Kalasrenggi yang menjadi penasihat utama dari Adipati Santa Guna Alit, tetap diserahi untuk memimpin pertemuan penting itu. Adipati Belambangan sendiri hadir bersama kedua orang puteranya yang kembar, tampan dan gagah perkasa, yaitu Dirasani dan Dirasanu. Mereka berempat inilah yang duduk di kepala meja sebagai tuan rumah. Adapun para sekutu yang hadir adalah Tejakas Mala bersama Cakra Sakti dan Candrabaya, tiga orang sakti yang menjadi utusan atau wakil kerajaan Klungkung di Bali dan mereka kini ditemani dua orang senopati dari Bali yang baru datang membawa pasukan sebesar 2 laksa orang untuk membantu Belambangan. Dua orang senopati itu adalah Made Sukasada dan Kiai Ngurah Pacung. Ternyata Raja Klungkung bergabung dengan para raja lain mengumpulkan pasukan sebanyak itu dipimpin dua orang senopati ini, untuk membantu Belambangan menghadapi Mataram. Pasukan itu kini telah berkumpul di pantai Belambangan. Hadir pula Arya Bratadewa yang menjadi telik sandi atau antek kumpeni Belanda. Dia hadir ditemani seorang Belanda bernama Kapten Peter van de Chamer yang berusia 50 tahun bertubuh raksasa, berambut kuning dan bermata biru. Kapten Peter van de Chamer ini juga mendarat di pesisir Belambangan. Dia menjadi kapten kapal Nieuwegeest, sebuah kapal Belanda besar yang mempunyai meriam-meriam besar dan persenjataan lengkap. Kedatangan Kapten Peter dengan kapal perangnya ini membawa berita yang amat menggembirakan pihak sekutu Belambangan. Kapten Peter mengabarkan bahwa kapalnya telah merontokkan dan menghancurkan armada kapal Mataram yang terdiri dari 11 buah kapal dengan 2.000 lebih anak buahnya. Dia bercerita bahwa kapalnya telah mengusir mereka, menenggelamkan beberapa buah kapal dan membunuh ratusan orang prajurit Mataram dengan meriam-meriamnya. Semua orang memandang kagum ketika Kapten Belanda itu bercerita. Tentu saja ceritanya itu, walaupun memang benar terjadi antara kapalnya dengan kapal-kapal Mataram, terlalu ditambah dan dilebihkan. Selain sekutu dari Bali dan kumpeni Belanda, masih hadir pula beberapa orang dari Madura yang diam-diam mendendam kepada Mataram dan membantu Belambangan dengan beberapa ribu anak buah mereka. Para datuk yang hadir adalah Resi Sapu Jagat, Bagawan Dewokaton, Chandra Dewi yang sudah menjadi rekan Arya Bratadewa, Ki Kaladhama dan Ki Kalajana murid-murid Bagawan Kalasrenggi dan masih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, kata Bagawan Kalasrenggi setelah Sang Adipati mengucapkan selamat datang kepada semua tamu. Saya mewakili Kanjeng Adipati Belambangan untuk merundingkan rencana kita. Melihat keadaannya, saat inilah yang paling tepat untuk mulai dengan penyerbuan kita ke Mataram. Pasukan dari Bali telah datang, demikian pula dari Madura. Kami mohon kepada utusan-utusan dari semua pihak untuk melaporkan kekuatan mereka agar semua orang dapat mengetahui dengan jelas dan dapat membesarkan hati.
Kami dari Kerajaan Klungkung yang bergabung dengan kerajaan lain membawa 20.000 orang prajurit yang telah kami siapkan di pesisir. Kata Made Sukasada, senopati yang memimpin pasukan dari Bali itu. Pasukan kami terdiri dari para prajurit pilihan. Kata pula Kyang Ngurah Pacung, senopati kedua dari Bali. Pemimpin ribuan orang dari Madura yang datang hendak membantu Belambangan melawan Mataram adalah seorang tinggi besar yang mukanya penuh brewok, matanya lebar, sikap dan budi bahasanya kasar. Dia bernama Randu Japang, berusia 50 tahun dan dia pernah berguru kepada mendiang Ki Harya Bakawulung, datuk yang dulu selalu menentang Mataram dan juga tewas dalam perang melawan Mataram. Randu Japang ingin membalas dendam atas kematian guru dan banyak sanak keluarganya dan dia berhasil menghimpun sekitar 3.000 orang untuk membantu Belambangan. Mendengar orang-orang dari Bali sudah memperkenalkan diri, dia pun berkata dengan suaranya yang lantang dan kasar. Kami Randu Japang dari Sumenep telah menghimpun sekitar 3.000 orang untuk membantu Belambangan melawan Mataram. Sungguh pun jumlah kami hanya sedikit, namun kami terdiri dari orang-orang berani mati yang tidak gentar mengorbankan nyawa untuk menentang musuh besar kami, yaitu Mataram. Bagawan Kalasrenggi atas nama Sang Adipati Belambangan mengucapkan terima kasih dan memberi pujian kepada pimpinan pasukan dari Bali dan dari Madura. Sang Bagawan ini adalah orang cerdik. Dia tahu benar bahwa kalau ingin menang menghadapi Mataram, bantuan dari Kompeni Belanda amat diharapkan. Maka dia lalu memandang kepada Kapten Peter yang duduk di sebelah Arya Bratadewa, lalu berkata sambil tersenyum. Tuan Kapten Peter, Tuan Adipati dan kami semua ingin sekali mendengar, apa yang dapat diberikan Kompeni untuk membantu kami melawan Mataram. Kapten Peter tidak mampu berbahasa daerah dengan lancar, maka dia bicara dalam bahasa Belanda kepada Arya Bratadewa yang menerjemahkannya dengan suara lantang dan sikap sombong dan bangga bahwa dia paham bahasa Belanda. Tuan Adipati tentu maklum akan kedudukan Kompeni sekarang. Semenjak Mataram menyerbu Batavia, sekarang ada semacam perdamaian, walaupun tidak resmi, namun tidak ada perang permusuhan terbuka. Tentu saja Kompeni tidak dapat membantu Belambangan dengan pasukan karena hal itu akan menyulut api peperangan baru dengan Mataram. Hal ini tidak dikehendaki Kompeni. Maka dalam gerakan Belambangan untuk menyerang Mataram ini, Kompeni hanya dapat membantu dengan pemberian senjata dan kalau ada tenaga yang membantu, maka tenaga itu adalah para telik sandi Kompeni seperti Arya Bratadewa, Ni Chandra Dewi, dan yang lain-lain. Mereka semua memiliki tanda sebagai pembantu Kompeni, yaitu dinar emas bergambar singa. Adipati Belambangan dan Bagawan Kalasrenggi mengangguk-angguk. Bagi mereka, bantuan senjata api jauh lebih baik daripada pasukan Kompeni Belanda. Bagawan Kalasrenggi atas nama Adipati Belambangan mengucapkan terima kasih kepada mereka semua yang telah membantu untuk memperkuat pasukan Belambangan yang akan menyerang Mataram. Kemudian perundingan dimulai untuk mengatur siasat. Bagawan Kalasrenggi yang memang sudah mengatur siasat sebelumnya bersama Adipati Belambangan, berkata dengan lantang. Benteng pertama Mataram yang akan kita hadapi adalah Pasuruan. Pertahanan Mataram di daerah timur ini berpusat di Pasuruan. Karena itu, pertama-tama kita harus dapat merebut Pasuruan. Dengan demikian kedudukan kita akan menjadi kuat untuk melanjutkan penyerbuan ke barat sampai ke kota Raja Mataram. Semua setuju dengan rencana ini, lalu mereka mengatur siasat selanjutnya untuk menyerbu Pasuruan dan membuat persiapan. Setelah siasat penyerbuan Pasuruan diatur dengan matang dan pertemuan itu dilanjutkan dengan pesta makan minum. Tiba-tiba prajurit penjaga melapor kepada Bagawan Kalasrenggi bahwa ada seorang anak buah para penyelidik datang memohon menghadap. Bawa dia masuk. Perintah Bagawan Kalasrenggi. Prajurit itu keluar lalu masuk kembali bersama seorang laki-laki setengah tua yang melaporkan bahwa ada sebuah perahu pedagang Cina sedang menuju ke Belambangan lewat Selat Bali dan perahu itu membawa penumpang yang dicurigai adalah seorang telik sandi Mataram yang hendak menyelidiki keadaan di Belambangan. Mendengar laporan ini, Bagawan Kalasrenggi lalu memandang penyelidik yang melapor itu dan bertanya.